Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan suatu pembelajaran secara online atau kami membuat suatu pembelajaran lewat video, di mana karena keadaan bangsa kita sedang mengalami pandemi, yaitu wabah corona. Jadi harap dimaklumi ya untuk anak-anak semua ini ya. Selanjutnya saya Imam Budi Cahyanto akan memberikan suatu pembelajaran pada mapel Budaya Kreatif dan Kewirausahaan. Di sini pertama kali saya akan memberikan suatu tentang masalah KD1 dan KD31 dan KI41 tentang sikap dan perilaku wirausaha. Oke, kita bahas langsung ke masalah topik yang akan kita bahas, yaitu tentang sikap dan perilaku wirausaha. Di sini ada dua, antara wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha itu bisa berarti itu pelaku dalam memberikan suatu usaha, atau orang atau pahlawan atau orang yang tangguh, itu wirausaha. Dan kewirausahaan itu merupakan suatu ilmu atau sikap, mental dan perilaku yang akan dilakukan oleh wirausaha tersebut. Jadi wirausaha dan kewirausahaan itu merupakan suatu arti yang berbeda. Kewirausahaan sendiri ini muncul pada abad ke-18. Waktu itu dicetuskan oleh Richard Cantillon yang ada di Inggris. Terutama pada waktu itu terjadi revolusi industri. Di sini yang dilakukan adalah terjadinya penemuan-penemuan yang ada, misalnya mesin uap, mesin pemintal dan lain-lain. Itu akan merubah kondisi dengan adanya munculnya suatu permesinan tersebut. Itu awal dari suatu munculnya ilmu kewirausahaan. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas, bukan semata-mata mencari keuntungan pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang tidak berusaha ingin kaya, istilahnya begitu ya. Jadi perluasan organisasi, perluasan bagaimana ini revolusi industri ini bisa mencakup seluruh Inggris, bahkan seluruh dunia. Itu arti dari suatu kewirausahaan atau awal mula dari suatu kewirausahaan. Selanjutnya tentang wirausaha. Di sini wirausaha bisa diartikan suatu atau seseorang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, watak, kemauan untuk mewujudkan gagasan yang inovatif. Di sini pada intinya wirausaha adalah mencari keuntungan atau mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya manfaatnya apa? Pendapatan itu tadi, peningkatan pendapatan, yaitu wirausaha. Selanjutnya tentang arti kewirausahaan. Itu tadi awal mula. Sekarang arti kewirausahaan adalah sikap, mental dan sifat atau sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia secara nyata. Itu arti dari suatu kewirausahaan dalam memperoleh pendapatan. Tujuannya apa? Kalau kita membuat suatu usaha atau tujuan kewirausahaan, pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Ini yang pertama itu. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para usaha untuk menghasilkan kemajuan masyarakat. Dengan adanya usaha yang kamu buat, itu otomatis nanti akan kamu sendiri tidak akan menganggur, mungkin akan mensejahterakan keluarga kamu, dan syukur-syukur bisa meningkatkan kemajuan dari masyarakat itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah menumbuhkan kesadaran kewirausahaan secara tangguh. Itu tujuan dari kewirausahaan. Oke, kita lanjutkan ini tentang manfaat wirausaha. Beberapa manfaat usaha ini bisa saya kategorikan. Pertama adalah mengurangi pengangguran. Jadi kalau kamu jangan sekali-kali kamu menggantungkan cita-citamu utama untuk menjadi pegawai atau karyawan. Itu sesuatu zaman sekarang udah salah. Jadi kalau kamu bisa, kalau tidak sampai memperoleh pekerjaan atau pegawai atau apa, kamu bisa menjadi wirausaha. Otomatis akan mengurangi pengangguran. Jangan sampai nganggur, utamanya begitu. Yang kedua, sebagai generator pembangunan. Nah, ini pemerintah akan senang, negara akan senang kalau rakyatnya tidak nganggur. Kalau bekerja semua, otomatis pendapatan negara, per kapita negara pun juga akan meningkat sebagai generator pembangunan. Sebagai suri toladan di masyarakat.
dan mendidik masyarakat untuk hidup efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Itu manfaat dari kewirausahaan itu ya. Selanjutnya, sasaran siapa ini kewirausahaan tersebut? Sasarannya banyak sekali. Ya, tidak hanya pelaku ekonomi, terutama ini yang dari pemerintah sasarannya adalah generasi muda, pelajar boleh, dan anak putus sekolah juga nggak apa-apa. Kalau sampai anak putus sekolah nggak bekerja itu malah sangat keliru sekali. Yang ditamakan itu nanti kehidupan ya mencari pekerjaan, memperoleh pendapatan, kan begitu. Selanjutnya pelaku ekonomi, pengusaha kecil dan koperasi itu juga pelaku kewirausahaan. Di samping itu ada juga instansi pemerintah, BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Instansi pemerintah BUMN biasanya ini buatnya itu bentuknya koperasi ya, karena dia pegawai pemerintah. Biasanya dia kalau bikin suatu wirausaha ya biasanya koperasi, kantin dan lain-lain. Itu sasaran dari kewirausahaan. Selanjutnya ini ruang lingkup. Ruang lingkup yang meliputi kewirausahaan pertama adalah di bidang agraria. Agraria di sini adalah pertanahan. Pertanahan itu tidak hanya jual beli tanah. Bisa saja kamu menyewakan tanah, menyewakan lahan untuk perkebunan, untuk lahan industri, untuk peternakan dan lain-lain. Terus bisa digunakan di bidang perikanan, pengolahan ikan atau pembibitan perikanan, peternakan juga masuk, perindustrian dan kerajinan ini yang ada di Jepara, terutama ini kerajinan dan perindustrian ini ya, pertambangan dan energi, perdagangan dan jasa. Jasa pun juga meliputi banyak sekali ya. 3. Oke ya, kita lanjutkan lagi ini ya, tentang karakteristik wirausaha ya. Ini anak-anak jangan sampai ngantuk ini ya. Ini termasuk KD atau tema utama dalam produk kreatif dan kewirausahaan sebagai mental kamu, sebagai sikap kamu nanti terjun di bidang wirausaha. Selanjutnya tentang karakteristik wirausaha. Karakteristik di sini secara umum bisa diartikan suatu ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang. Terutama wirausaha itu sendiri. Tiap wirausaha pasti punya ciri-ciri masing-masing. Ciri-ciri di sini meliputi watak, perilaku, tabiat, sikap terhadap hidup untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin dan lain-lain. Itu karakteristik. Jadi secara umum karakteristik wirausahawan adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki seorang wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Ini karakteristik wirausahaan secara umum. Beberapa ahli ini mengumpulkan suatu pendapatnya tentang karakteristik wirausaha. Pertama, nanti tidak semua para ahli tidak saya bahas, cuma saya ambil 2 aja ini ya. Pertama dari Baygraf. Baygraf di sini indikatornya ada 10. Pertama ini dream. Dream itu impian. Karakteristik dari wirausaha pertama menurut Baygraf adalah dream. Impian atau mimpi apa yang dia akan tujukan dalam usaha yang akan dia buat. Itu dream. Yang kedua, decisiveness. Cepat dalam mengambil keputusan. Decisiveness ini wirausaha yang bagus ini ya. Dus. Tidak menunda-nunda. Kalau ada pekerjaan langsung dikerjakan. Jangan nanti ya, itu tunda-tunda itu enggak bagus. Nanti kalau ada muncul pekerjaan lagi nanti otomatis akan bingung sendiri untuk membuatnya atau mengerjakannya. Determination atau ketetapan hati harus kuat wirausaha itu ya. Ini menurut Baygraf harus kuat, tahan banting. Dedication, pengabdian terhadap usahanya ya. Terus devotion, setia terhadap apa yang dia lakukan. Detail, rincian di sini itu dalam bidang keuangannya atau prosedur yang dia buat harus rinci. Destiny atau nasib pun juga akan mempengaruhi karena di sini kalau menurut orang Cina itu namanya hoki atau keberuntungan lah orang Jawa itu ya, nasibnya bagus dan sebagainya, itu destiny. Terus dolar, uang atau modal yang digunakan sampai seberapa besar yang digunakan, modal sendiri, modal pinjaman dan lain-lain. Dan selanjutnya yang terakhir ada distribusi, pemindahan suatu produk atau barang dari satu tempat ke tempat lain, itu distribusi. Itu 10 karakter atau indikator menurut Baygraf. Selanjutnya ini saya ambil yang kedua adalah menurut Fadil Muhammad. Fadil Muhammad di sini seorang tokoh dari Indonesia ini ya. Ini kelahiran dari Gorontalo. Ini mengatakan indikatornya dari karakteristik adalah pertama kepemimpinan atau manajemen yang dia lakukan bagaimana. Inovasi yang dia buat itu bagaimana? Cara mengambil keputusan itu bagaimana? Tanggap terhadap perubahan, bekerja ekonomis dan efisien, tepat waktu,
irit, ekonomis dan lain-lain, visi masa depan dan sikap terhadap risiko. Dia berani nggak menanggung risiko. Kadang ada seorang wirausaha yang takut dengan risiko, akhirnya dia tidak berani melangkah. Itu akhirnya apa? Ya tidak akan tercapai apa yang dia tujukan, dan melangkah pun tidak berani. Risiko itu memang suatu tanggungan yang akan diperoleh dari wirausaha. Risikonya bagus atau risikonya jelek itu memang merupakan tanggungan. Makanya untuk meminimalkan suatu risiko harus bikin suatu perencanaan yang bagus, perencanaan yang hebat lah istilahnya begitu. Jadi tingkat risiko akan kecil. Semuanya menanggung risiko, tergantung dari tingkat kecil besarnya risiko yang akan diperoleh. Selanjutnya ini ya tentang ini. Kesimpulannya dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama seorang berusaha pertama adalah hard worker atau kerja keras. Yang kedua disiplin, taat pada aturan, latihan, tidak memaksakan diri, menepati norma-norma dan waktu yang ditetapkan, itu disiplin. Dan yang terakhir adalah independen atau mandiri, ya. Sikap yang tidak menggantungkan pada orang lain itu bagus sekali bagi seorang wirausaha. Mengejar sesuatu dengan kemampuan sendiri sekaligus berani mengambil resiko dalam bisnis. Ya, resiko dalam bisnis ini harus dicantumkan, harus berani, keberanian harus ada. Karena memang wirausaha itu banyak risiko. Terus selanjutnya realistis, berpikir secara realistis, tidak terlalu punya angan-angan yang di luar jangkauan. Itu jangan sampai, nanti akan bingung sendiri kamu melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kamu. Yang kelima, komitmen tinggi atau punya konsistensi di dalam prinsip-prinsip untuk melakukan suatu kebenaran. Honest, jujur, ini juga penting sekali. Kejujuran harus penting. Mau mengatakan sesuatu apa adanya, itu bagus sekali. Jadi dari usaha kamu, terus karyawan kamu, lingkup yang ada di lingkaran kamu itu akan mengetahui kejujuran kamu dan nanti akan diikuti oleh yang lain. Selanjutnya desire to achieve atau prestatif. Jadi di sini setiap berusaha harus punya ambisi untuk maju dan selalu maju berprestasi. Ya, maju dan berprestasi. Jadi ada sesuatu prestasi yang bisa dibanggakan. Itu penting sekali karena akan menyangkut kredibilitas dari wirausaha itu sendiri. Itu dari kesimpulan dari karakteristik wirausaha. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan. Ini ada dua keterampilan dasar dan keterampilan khusus. Keterampilan dasar di sini adalah pertama, memiliki mental dan spiritual yang tinggi, ya, harus kuat. Memiliki keberanian unggul, pandai berinisiatif, dapat mengorganisasikan kegiatan usahanya, dapat mengkondisikan atau merencanakan kegiatan usahanya. Jangan sampai acak-acakan lah. Ya, nanti kegiatan akan kacau. Itu keterampilan dasar. Keterampilan khususnya adalah pertama conceptual skill, yaitu keterampilan dalam mengkonsep suatu rencana-rencana yang ada. Technical skill, di sini adalah keterampilan bidang teknik. Kalau misalnya kamu buka usaha di bidang perbengkelan, mau tidak mau kamu harus tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin. Itu teknik. Misalnya perbengkelan, bengkelnya harus kamu kuasai. Jangan sampai kamu tidak bisa sama sekali. Nanti kamu akan diakali sama karyawan kamu. Terus human skill, ini juga penting sekali, yaitu bisa bekerja sama dengan orang lain. Atau keterampilan skill ini ya, human skill ini ya. Selanjutnya, apa saja menjadi penyebab kegagalan wirausaha? Ini ada beberapa indikator kenapa usaha-usaha bisa mengalami kegagalan. Ini tidak melihat secara nasib ya, ini secara logika. Pertama, perencanaan kurang matang. Jadi rencana yang dia buat pertama kali itu tidak matang, asal-asalan, jangan sampai. Kurangnya modal, ini juga penting sekali. Kalau misalnya kamu modalnya kurang, ya mau tidak mau harus pinjam supaya pekerjaan kamu bisa berjalan. Bakat tidak cocok, nah, ini juga penting sekali. Bakat kamu di bidang operasional komputer atau bidang usaha komputer, kamu buka permesinan, itu enggak nyambung, nanti akan kacau. Ya, bakat tidak cocok. Kurang pengalaman, ya mau tidak mau ini harus kamu punya pengalaman. Misalnya untuk anak SMK minimal sekarang kan udah ada model prakeling itu kan, itu termasuk pengalaman. Jadi kalau kamu waktu prakeling itu kan kamu bisa lakukan dengan sebaik-baiknya, itu pengalaman. Lemahnya pemasaran, ini yang terakhir. Pemasaran ini menentukan segala macam kegiatan. Semua perusahaan, semua usaha kalau pemasarannya jatuh akan jatuh semuanya. Jadi ibaratnya pemasaran, kalau kereta api itu lokomotif.
logonya dari perusahaan atau ujung tombak dari perusahaan itu pemasaran, ya. Rendahnya kualitas manajemen, ini juga di dalam memimpin atau mengelola perusahaan itu rendah atau kurang bagus. Tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, tidak mempunyai semangat berwirausaha, dan yang terakhir lokasi tidak strategis. Ya, lokasi tidak strategis ini juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau kamu buka usaha bidang perdagangan, mau tidak mau kamu perdagangannya ya usahakan di pinggir jalan, terutama yang ramai, jangan yang sepi. Kalau kamu buka usaha di tengah hutan, ya nanti yang beli siapa, kan begitu. Ya. Selanjutnya tentang faktor keberhasilan wirausaha. Ini faktornya apa saja? Pertama, perencanaan tepat dan matang, visi dan misi yang jelas, dedikasi dan komitmen yang tinggi, dana harus cukup. Sudah saya katakan tadi ya, dana harus cukup, modal harus cukup. Kalau kurang bisa pinjam ya harus dikembalikan, kan begitu. Sumber daya yang ada dan teknologi tinggi. Kalau memang dibutuhkan ya harus digunakan, harus diadakan, dibeli, itu teknologi. Minat dan interest berwirausaha, manajemen usaha yang baik, tepat dan realistis, keterampilan dan pengalaman, pelayanan prima. Pelayanan prima tahu nggak? Pelayanan prima itu pelayanan yang mengutamakan apa yang diinginkan oleh pembeli, apa yang diinginkan oleh pelanggan. Itu pelayanan prima, diutamakan. Ibaratnya pelanggan itu raja. Sarana dan prasarana yang memadai, dan yang terakhir metode pemasaran yang tepat. Ya, sekali lagi tetap pemasaran ini menentukan sekali. Pemasaran yang tepat, metodenya yang tepat. Jangan sampai metode yang acak-acakan. 2, 3. Oke, kita lanjutkan lagi nih ya. Syarat menjadi wirausaha yang sukses. Ini ada beberapa syarat-syarat atau kategori menjadi wirausaha yang sukses. Pertama adalah kreatif, proaktif, dan inovatif. Inovatif itu menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaiki sesuatu yang baru, ya. Tidak konsumtif, tidak boros, jangan sampai lah, ya. Apalagi udah memasuki masa bekerja produktif, ya jangan boros, jangan konsumtif. Mengutamakan keberhasilan, mampu bergaul dan bersikap luas, mampu mengorganisasi diri, berwatak baik, ini masuk sosial ini ya, berpikiran positif, ulet dan terampil, mempunyai komitmen tinggi dan berani menanggung risiko. Ini risiko lagi ini ya, berani menanggung risiko. Semuanya ada risiko, tergantung bagaimana cara kita meminimalkan risiko itu tadi. Yaitu materi yang saya sampaikan dari KD 3141 tentang sikap dan perilaku wirausaha. Selanjutnya nanti adik-adik bahas semua, dan tolong nanti dikerjakan latihan soal ini. Nanti dikumpulkan ini ya. Soal pertama ini untuk mengasah pikiran adik-adik semua ini ya. Pertama, bagaimana bentuk atau perilaku kerja prestatif. Yang kedua, sebutkan manfaat wirausaha. Yang ketiga, apa saja karakteristik wirausaha yang harus dimiliki. Keempat, faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Kelima, sebutkan faktor-faktor keberhasilan wirausaha. Keenam, keterampilan apa yang harus dimiliki wirausaha. Ketujuh, bagaimana syarat menjadi wirausaha yang sukses. Kedelapan, sebutkan karakteristik wirausaha yang baik. Kesembilan, apa saja manfaat dan tujuan kewirausahaan. Dan terakhir adalah bagaimana pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Jadi berbeda ya wirausaha dan kewirausahaan, dan jelaskan. Yaitu latihan soal untuk adik-adik kerjakan dan mohon dikumpulkan. Sekian pembelajaran secara online dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.